Ya, sementara saya coba kritisi teman-teman yang sudah berkarya ya. Jadi kita sama-sama belajar. Poinnya adalah bukan berarti saya paling jago ini ya, tapi biasanya kan komentator itu lebih pinter dibanding yang melakukan ya. Gue gitu, Pak Giri. Kalau komentator pertandingan silat atau tenis meja gitu kan, wah yang komentator jago banget gitu, paling nggak bisa main gitu kan. Nah, sama, Canva juga gitu. Yang komentarin lebih jago dibanding yang melakukan. Jadi saya berada sebagai pihak ketiga. Nah, saya ulang tadi dari Bu Tri, maksudnya gini ya. Kalau ini kan yang merah bulat ini sebenarnya adalah bingkai tadinya. Bingkai itu adalah elemen yang bisa dimasukin gambar. Nah, kalau gambar yang dimasukin adalah gambar orang yang sudah dilepas backgroundnya, jadi begini nih modelnya, gitu ya. Jadi kurang cantik malahan, kurang elok lah ya, bukan kurang cantik. Nah, kalau mau orang yang sudah dilepas backgroundnya, nah seperti Bu Asana ini, jadi dia dilepasin aja udah sendirian. Orangnya tuh dilepasin sendirian, jangan dimasukin ke bingkai gitu. Kalau masuk ke bingkai dengan backgroundnya seperti ini. Ya seperti Bu Linda, dia dengan background sekalian langsung masuk ke bingkai, gitu ya. Oke, oke gua sana ya. Sip. Oke. Oke, ada lagi yang mau kasih setoran, gitu ya? Ya baik, teman-teman, itu sedikit kritikan yang mudah-mudahan bisa jadi poin-poin ya. Nah, saya lupa nih, Bunina belum saya bahas ya. Oke. Sama nih, kayaknya Bunina ngeblur ya. Kalau memang nggak ada waktu, mendingan di screenshot ya teman-teman ya. Saran saya kalau Canva itu, ya teman-teman kan paling ngedesain kan satu halaman kan. Mendingan di screenshot deh dibanding di download. Download itu jadi kadang suka ngeblur gitu. Mendingan di screenshot itu kayak sepertinya pengalaman saya sudah lebih tajam gitu gambarnya yang dihasilkan. Sip ya. Kecuali kayak kayak yang panjang-panjang ini kan mungkin nggak muat kalau screenshot gitu kan. Itu bolehlah di download gitu. Sip, kita mulai untuk materinya. Mudah-mudahan sudah nggak perlu informasi lagi bahwa Canva sudah harus terinstall di masing-masing HP ya. Jadi semua sudah siap dengan yang namanya apa namanya alatnya. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Jadi contohnya ini kalau memang mau orang doang gitu, nah ini nggak apa-apa dilepaskan backgroundnya. Tapi kalau orangnya mau dimasukkan ke bingkai, maka masukkanlah berikut dengan latar belakangnya, gitu ya. Oke. Saya ulas kembali, mudah-mudahan kayaknya nggak ada yang baru ya. Seperti nggak ada yang baru nih, teman-teman di sini. Ada nggak yang baru pertama kali ikut ikut ini apa pertemuan Canva ini? Ada? Saya Pak Ustaz, saya Pak Coba Ustaz. bersuara. Saya Pak Ustaz. Bu Epa Pak Ustaz. Oh, oh iya, dari Palembang. Bu siapa nih? Bu Epa Pak Oh, Bu Ustaz. Eva. Oke, Ya. Bu Eva ya. Siap. Kalau gitu kita ulas kembali. Canva ini adalah yang sedang teman-teman pandang adalah Canva ya. Canva itu dia terbagi dua model sebenarnya. Model di mobile dan model di desktop atau model di komputer. Tentunya di mana-mana yang di komputer lebih lengkap toolsnya dibanding yang di handphone. Intinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya wifi, nah biasanya makan kuotanya jauh lebih besar juga kalau pakai hotspot yang di handphone ke laptop atau komputer gitu ya. Karena dia jauh lebih berat tuh makan kuotanya si laptop.
Nah, apa yang bisa teman-teman nanti kalau aplikasikan di laptop ya, bukan di Canva ya, bukan di HP. Jadi di laptop itu ada satu fitur yang luar biasa banget, yaitu kita bisa bikin banyak banyak halaman sekali sekali bikin gitu ya. Kalau si di handphone itu pakai duplikat gitu kan. Nah, kalau si di laptop itu nggak pakai duplikat, dia langsung bisa diklik bikin 30, bikin 20 seperti itu. Itu enaknya begitu kalau di laptop. Nah, yang itu tidak bisa dilakukan di handphone. Nah, enaknya kalau di handphone adalah dia lebih fleksibel. Kalau teman-teman bisa menguasai Canva dengan handphone, maka dimanapun, kapanpun teman-teman langsung bisa melakukan desain. Nggak ribet-ribet, mesti bawa berat, mesti pakai mouse, mesti pakai alas segala macam gitu. Jadi sambil bengong pun lagi di apotik, apalagi di mana, ngedesain aja. Itu enaknya kalau sudah menguasai handphone gitu ya. Nah, ini adalah beranda, tampilan beranda. Nanti teman-teman kalau mau membuka project itu teman-teman bisa, kalau dari halaman beranda, klik yang tanda plus tengah di bawah ya. Klik tanda plus tengah di bawah. Oke, di sini ya. Nanti tinggal teman-teman klik yang ukuran khusus. Nah, bisa dicatat ya, ukuran khusus. Ukuran khusus itu terbagi menjadi dua kategori, ada lebar, ada tinggi. Maksudnya lebar itu adalah posisi yang mendatar ya, garis yang mendatar. Tinggi garis yang ke atas ya, lebar garis yang mendatar, tinggi garis yang ke atas. Nah, satuan ini sebenarnya bisa diubah di pixel, inci, milimeter, sentimeter gitu ya, tapi concern aja udah di pixel. Karena kalau kita sudah di pixel, kita bisa untuk desain yang kita posting di medsos, dan kita juga bisa ngirim ke percetakan-percetakan. Jadi untuk dicetak gitu ya, nggak akan pecah. Kalau kita milih yang inci atau cm, nanti begitu di mode cetak jadi pecah gitu. Jadi udah konsentrasinya di pixel. Ya, pixel itu juga ukuran kok ya, ukuran. Yang penting kita tahu perbandingannya. Nah, kalau teman-teman nanti pengen untuk membuat desain dengan persegi ya, persegi, maka ukurannya teman-teman tulis 1080 ya, dicatat aja ya. 1080, tingginya juga sama 1080. Nah, ini adalah ukuran persegi biasanya untuk IG ya, untuk IG, untuk iklan Facebook, ini pakai ukuran persegi. Boleh nggak 500 kali 500? Boleh, boleh aja. Kenapa harus 1080 kali 1080? Supaya kita hafal gitu ya, supaya hafal. Kalau nggak hafal boleh nggak ya, boleh aja kok, toh di sini ada juga kan di angka-angkanya. Sip ya. Nah, kalau teman-teman pengen bikin desain untuk TikTok yang berdiri memanjang ke atas gitu ya, nah maka untuk lebarnya dia sama 1080, untuk tingginya 1920. Kita catat ya. Ini ukuran presentasi seluler ya, 1080 kali 1920. Sip. Berikutnya, kalau memang dia mau rebah gimana? Kalau merebah berarti dibalik. 1920 dikali 1080. Kayak gitu. Sip ya. Modelnya dia horizontal atau rebah atau landscape kalau bahasanya. Ya, itu adalah kalau kita membuka dari beranda. Ini dari halaman ini kita jadi klik yang bawah plus ya, baru kita ke ukuran custom gitu ya. Nah, terus misalnya kita sedang membuka sebuah desain. Misalnya kita sedang membuka sebuah desain begini ya. Nah, kita pengen membuat project baru nih. Maka tinggal kita klik garis 3 di kiri atas. Ingat ya, ada titik 3, ada garis 3. Titik 3 itu yang di tengah-tengah tuh ya, yang di tengah-tengah atas ya. Kelihatan ya. Nah, kalau garis 3 itu yang di pinggir kiri atas. Pinggir kiri atas kita klik garis 3. Nah, setelah itu baru kita klik buat desain. Nah, setelah buat desain, nah ini bisa kita pakai custom tadi juga ya, sama aja.
Atau kalau memang kita mau manggil desain yang sudah kita buat, ini ada di bawahnya ya. Desain terbaru ini ada di bawahnya nih. Ini desain kita semua nih. Oke. Nah, tapi kalau kita mau buat baru boleh buat desain, nanti kita bisa memilih yang mana. Gitu ya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang sederhana aja, pakai yang persegi. 1080 kali 1080 unitnya pixel, langsung klik buat desain baru. Sip ya, buat desain baru. Nah, begitu kita klik buat desain baru, maka otomatis si Canva akan menyuguhkan atau menyodorkan desain template yang bisa kita pilih sesuai dengan jenis tadi. Kalau kita memang milih persegi, maka yang ditampilkan di sini semua template yang ukurannya persegi, gitu ya. Kalau kita langsung memilih di sini, boleh sah-sah aja, gitu ya. Tapi kalau kita memang mau dari lembar kosong, maka tarik aja ke bawah, dari atas kita tarik ke bawah, begini, ya sampai habis. Nah, gitu ya. Terus misalkan kita memilih desain yang tadi gimana? Tinggal kita klik yang kiri bawah, ya, ujung kiri bawah yang ada bacaan desain. Saya ulang, ujung kiri bawah yang ada bacaan desain kita klik. Nah, dia timbul lagi desain template-nya. Sip ya. Nah, ini banyak banget template, ada ratusan mungkin ribuan, saya nggak pernah ngitungin gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ngitung boleh. Nah, ini kita bisa pilih yang mana aja. Nah, kalau kita mau mencari modelnya gimana? Nah, di sini biasanya saya suka pakai kata kunci. Kata kuncinya tuh modern. Misalnya modern, nah, dia akan keluar seperti ini. Atau kita maunya yang nuansa merah gitu, boleh-boleh aja. Merah, misalnya gitu. Ya, misalnya apalagi? HUD, ya. HUD misalnya, HUD RI gitu kan. Nah, kayak gini. Kata kunci terserah teman-teman aja. Mau apa? Seminar atau lomba boleh. Ya, lomba. Jadi dari tahun 2010-an dulu itu Canva sudah mulai membuka namanya pembelian template, ya, pembelian template. Jadi orang-orang yang bisa membuat desain itu nyetor ke Canva. Ya, jadi nyetor ke Canva, nanti Canva akan membuat dia menjadi desain pro. Nah, teman-teman lihat pro ini, nah ini itu sebenarnya hasil karya orang lain yang disetor ke Canva. Nah, Canva-nya menyetujui dan melihat ini adalah desain bagus. Nah, ini dijadikan pro. Nah, teman-teman yang membayar Canva Pro, nah ini sepersekiannya ini masuk ke orang-orang itu yang memakai desain-desain ini, gitu ya. Sip. Misalnya saya pilih yang ini nih. Ya teman-teman kalau yang masih gratisan jangan pilih yang pro ya. Kenapa gitu? Nanti dia bergaris-garis dan nggak bisa di-download juga. Jadi cari aman, pilih yang tidak ada lambang mahkotanya, gitu ya. Nah teman-teman yang mau memiliki pro, kalau Canva itu lumayan murah, 6 bulan 60.000. Ya, saran saya milikilah Canva Pro ya, 6 bulan 60.000, nanti bisa japri saya kalau yang mau gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang nggak pro. Yang apa nih? Yang selamat dan sukses ya. Samira Hadid, kita coba klik di sini. Tuh ya. Tip. Nah, ini adalah template yang gratisan yang bisa diedit semaunya. Tapi sebelum mengedit, saya pengen teman-teman kuasai dasarnya dulu. Dasar dari General Canva. Apa tuh General? Pemakaian umum. Maksudnya gimana? Jadi ada dasar-dasar pemakaian umum. Contoh, misalnya kita ingin mengedit sesuatu, maka sesuatu yang kita edit harus dipilih terlebih dahulu. Ya, ingat harus dipilih terlebih dahulu. Nah, cara untuk memilih adalah mengklik sesuatu itu sendiri. Misalnya, saya pengen mengganti selamat dan sukses, maka selamat dan suksesnya saya klik sekali aja, nggak usah tekan ya, klik sekali. Nah, teman-teman yang tangannya masih terlalu kasar,
bukan kasar permukaan ya, tapi apa ya, nekannya kasar, belajar halus ya, belajar halus untuk menyentuh layar HP gitu. Sekarang coba klik yang tanda panah kiri, nah itu diklik ya, ini diklik. Nah ini artinya kita pengen mengedit masing-masingnya, seperti itu ya. Terus kalau ternyata sesuatunya kecil, kita mau mengedit gimana? Kita bisa zoom in dan zoom out, yaitu kita bisa membesarkan dan mengecilkan pandangannya atau view-nya. Kita gunakan dua tangan, boleh telunjuk dan jempol, boleh telunjuk dan jari tengah, gitu ya. Oke, dua tangan kita bisa dibesarkan seperti ini. Ya, jadi kita harus tahu kapan kita menggunakan dua tangan, dua jari, kapan kita menggunakan satu jari, kapan kita mengklik, kapan kita menekan. Ada istilah-istilah ya, ada menekan terus menggeser, ada mengklik, ada yang menekan lalu diputar, ya, ada yang apa namanya apa dua tangan, dua jari, gitu ya. Sip. Nah selanjutnya, apalagi yang dasar-dasarnya Jenderal Hanpa. Kalau kita ingin membesarkan ya, ingin membesarkan ukuran, misalnya ukuran huruf atau ukuran gambar gitu kan, kita klik dulu yang kita mau membesarkan, misalkan huruf ini, maka untuk membesarkan ukuran kita bisa klik di ujung-ujungnya yang bola-bola putih itu ya, kita klik dulu, kita tekan, baru kita geser gitu. Oke, kalau kita geser ke kiri dia berarti makin kecil, kita geser ke kanan dia makin besar gitu. Sip. Saya ulang, kalau ingin menzoom atau bukan menzoom, membesarkan ukuran, maka kita klik ujung-ujungnya. Nah, kita bisa membesarkan dan mengkecilkan. Jadi ada 4 posisi yang bisa kita pilih: ujung kanan bawah, ujung kanan atas, nah, tarik ke atas gitu, ujung kiri atas, dan ujung kiri bawah. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita memindahkan, berarti kita pencet tengahnya ya. Kalau kita ingin memindahkan, kita tahan pelan, ya kita tahan pelan. Kalau keras ya, kalau keras nanti, nah timbulnya seperti ini. Dia akan timbul menu lagi, terlalu tekan. Tapi kalau kita pengen menggeser, kita bisa tekan sesaat, terus kita geser. Nah, ini kalau yang tangannya masih kasar, agak susah nih membedakan tekan ringan dengan tekan besar. Tekan ringan dengan tekan banget gitu agak susah. Jadi coba dipraktekin. Jadi tekan ringan, geser. Kalau tekan besar, dia akan muncul menu yang baru. Gitu ya. Sip. Selanjutnya adalah generalnya setelah zoom udah, membesarkan udah. Nah, kita menggeser juga udah ya, menggeser udah. Nah, kita sekarang coba untuk menambah halaman. Nah, menambah halaman, bukan menambah halaman. Kita ingin melihat halaman secara kecil. Jadi modelnya model grid namanya. Ya, yang kita lihat adalah halaman yang berlangsung, yaitu halaman pertama. Kalau kita ingin melihat keseluruhan proyek, maka kita harus membuat model view-nya, model melihatnya dengan model grid namanya. Nah, caranya adalah dua jari, jadi handphone ya, dua jari kita kita kecilkan. Kalau tadi kan zoom kita gede gini ya. Nah, sekarang kalau apa namanya model grid kita kecilkan dengan dua jari lagi seperti itu. Ya, jadilah dia terlihat keseluruhan project. Oke ya. Nah, berikutnya kalau kita pengen menambah halaman, kita tinggal klik tambah aja di sini. Nah, gitu. Dia akan bertambah halamannya dan warna dari background-nya mengikuti warna sebelumnya. Nah, ini warna halaman sebelumnya kan background-nya abu-abu ya. Maka begitu ditambahin, maka menjadi abu-abu hasil tambahannya itu. Contoh, misalnya saya klik di sini, saya ganti nih warnanya nih. Saya ganti warna gimana? Kan ini background ya. Maka saya klik dulu. Nah, sampai dia ada batasan biru seperti ini. Saya klik, baru
di bawah menu bawah saya klik yang warna, saya ganti warnanya dengan warna merah misalnya gitu. Oke, sudah seperti ini. Saya coba kecilkan lagi kayak tadi. Saya pengen lihat model grid. Saya pengen tambah halaman ketiga. Ya, halaman ketiga kalau saya tambah, nah maka warna halamannya sama seperti sebelumnya. Nah, karena sebelum merah, dia akan menjadi merah. Gitu ya. Begitu juga misalnya ini saya ganti warna. Ingat ya, warna ini karena dia warna warna blok gitu kan, kita bisa memperkaya dengan mengklik panah yang mengarah ke atas gitu. Nah, ini bisa kita klik lagi yang plus, tip ya. Sebegitu kita klik yang plus, di bawah sini kita punya pilihan lagi. Ada warna solid, itu warna warna full gitu, warna merah. Ada yang warna gradasi. Kalau kita klik gradasi, maka dia bisa campuran. Nah, campuran ini bisa kita macam-macamin ya. Misalnya warna campurannya yang pertama kita pengen warna ini gitu kan. Nah, terus kita ubah ke arah sini. Jadi macam-macam warnanya. Kaya banget warnanya itu kalau yang gradasi gitu ya. Kalau yang solid berarti dia cuma satu warna aja. Nah, ini bawahnya ini bisa kita geser-geser. Yang bawah apa garis bawah gitu ya ada buletan. Nah di yang kotak sini juga kita bisa geser kemana-mana. Jadi nggak akan kekurangan warna kalau di Canva ya karena kita bisa memilih. Sip. Selanjutnya misalnya kita kembali begini ya kita namakan yang lembar kuning ini adalah lembar kedua. Lembar 2 ya. Yang ini kita namakan lembar 3. Lembar 3. Nah, ini kita sudah langsung belajar tentang menambah huruf ya, menambah teks ya. Gimana cara menambah teks? Jadi kalau kita mengklik kata lembar 2, maka di bawah sini, ya di menu bawah sini adalah menu-menu yang akan digunakan untuk mengedit teks. Kita nggak bisa nambah teks lagi. Ya, menu untuk menambah teks nggak ada di sini karena kita sedang memilih sebuah teks. Tapi begitu kita memilih bebas, artinya kita memilih kita tidak memilih apapun dengan cara kita klik di zona bebas yang abu-abu ya. Kita klik. Nah, tidak ada yang kita pilih di halaman kerja, maka di sini menunya beda lagi. Ya, ada menu tambah teks, ada roll kamera, ada unggahan dan lain-lainnya. Gitu ya. Jadi kalau ingin menambah teks, maka jangan pilih satu komponen pun di halaman kerja. Baru ada menunya yang yang teks ini. Ya, setelah kita lihat ada apa? Pada menu T kita klik T-nya, baru kita tambahkan subjudul. Nah, gitu. Baru kita namain belajar gitu ya, misalnya. Turun dulu ya. Belajar. Ini ya, belajar 1. Oke. Oke, nah setelah itu kita coba ubah ubah teksnya, edit teksnya. Misalnya ini ya, kita klik, maka di sini menunya adalah menu untuk edit teks. Yang pertama adalah font. Ya, font ini kita untuk mengubah jenis hurufnya. Ya, jenis huruf ini udah ada di sini. Tapi kalau kita mau kaya lagi, kita klik yang tanda panah ke arah atasnya. Ya, ini pilihannya lebih banyak lagi. Ya, sip. Nah, setelah itu ada ukuran fontnya. Ingat tadi kan kita bisa ubah di sini ya, dengan menekan yang bolanya kita besar dan kecilkan, atau kita bisa di menu bawah nih ada bacaan ukuran font. Kita bisa ke kiri dan ke kanan untuk membesar dan mengecilkannya. Untuk warnanya kita bisa klik yang warna. Nah, di sini juga sama ya, warnanya macam-macam. Bisa bolanya digeser, ini juga bisa digeser. Gitu ya, yang bagian kotak atasnya itu. Oke, nah ingat patokan warna huruf tergantung dari background ya. Kalau backgroundnya ini terang, maka hurufnya gelap.
Kalau backgroundnya gelap, kebalikannya hurufnya terang. Nah, ini kan kuning kan termasuk warna terang ya, maka si hurufnya ini kita gelapin supaya lebih terlihat. Nah, itu yang warna ya. Berikutnya yang format. Format ini sama seperti di Microsoft Word ya. Ini ada untuk menebalkan yang B, untuk memiringkan yang I, untuk garis bawah yang U, underline, untuk mencoret yang S. Ya, ini kan berguna untuk kalau kita bikin flyer, harga coret ya, harga pendaftaran umroh misalkan 2 juta, dicoret di bawahnya 1,5 juta gitu. Itu namanya harga coret. Oke, ini untuk yang kapital gitu ya. Oke, selanjutnya di bawahnya ini rata kiri, ini rata tengah, rata kanan, rata kiri dan kanan. Ini berupa poin-poin ya. Oke, selanjutnya adalah jarak ya. Jarak ini nanti perbedaan antara huruf aja. Oke. Ini kalau yang jarak antar huruf, ini jarak antar yang baris atas bawah ya. Oke, selanjutnya adalah yang penting ini apa nih lanjutannya? Oh, lanjutan yang paragraf ya. Kecil apa besar atau di bawah. Kalau teman-teman yang ini standar ya. Ini kalau yang pangkat-pangkatan, ini yang namanya apa namanya ya? Subscript ya. Ini namanya subscript, ini yang pangkat-pangkatan, ini yang standar. Ya, ini tipografi apa nih? Saya malah belum pelajarin, belum pernah pakai. Nah, berikutnya efek. Ya, ini saya benerin dulu. Nah, efek ya. Efek ini ada dua. Ya, efek ada dua, ada yang gaya, ada yang bentuk. Ya, gaya. Jadi teman-teman nanti bisa cek sendiri. Ya, ada yang bayangan, ada yang, nah ini timbul ya. Ada yang berongga, nggak ada warna di dalamnya gitu kan, cuman kerangkanya aja. Ada yang splice, ada yang kerangka. Jadi apa tuh pinggirannya itu bordernya itu tebal gitu ya. Ada echo, macam-macam lah seperti itu. Ya, nanti bisa dicek-cek sendiri. Oke, berikutnya adalah transparansi. Bentar ya. Transparansi ini maksudnya adalah bayang-bayang ya. Kalau dia 100% berarti normal. Kalau kita kurangi, ya berarti dia akan semakin membayang sampai nggak ada kalau nol. Ya, ini mungkin ada. Nah, ini juga berlaku untuk gambar ya. Gambar dan huruf ini bisa ditransparansikan gitu. Ya, seperti itu untuk yang teks. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Atau bingung? Atau kecepatan? Jadi intinya Masih agak teks bingung, begitu Ustaz. diklik banyak banget. Nanti dicoba. Ya biasa. Memang kalau awal-awal kan hanya merhatikan ya. Jadi begitu kita bebaskan pilihannya, menu di sini beda. Begitu kita klik di teksnya, menu di sini juga berbeda yang di bawahnya. Tergantung yang kita pilih apa. Nah, bagaimana fungsi masing-masing tergantung kitanya untuk belajar ngoprek-ngoprek sendiri, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kembali ke general yang saya pengen gini. Yang saya pengen ajarin, kalau kita ini sudah bagus ya. Ini kan Samira Hadid ya. Misalnya kita pengen bikin berikutnya nih. Misalnya Samira Hadud gitu kan. Nah, kalau kita pengen membuat yang halaman kedua, sama seperti ini, kita buat ulang dari mulai hurufnya, apa bulatnya, background-backgroundnya kan ribet ya. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya copy dan duplikat. Ada istilah copy atau salin, ada istilah duplikat. Kalau salin atau copy lebih ke arah komponen-komponennya. Misalnya nih, selamat dan sukses, saya pengen copy. Nah, berarti itu disalin ya. Diklik yang tanda tambah di atas, ya, tengah, di samping tong sampah gitu ya. Ini saya klik, nah maka dia akan menjadi dua. Dia eh, ter eh, tersalinkan atau tercopy paste gitu kan. Nah, ini yang namanya salin. Kalau kita mau menghapus, tinggal kita pilih yang mau dihapus yang mana, kita klik yang tong sampah. Ya, sesimpel itu.
Tapi kalau yang namanya duplikat, tadi nama salin ya, yang namanya duplikat itu maksudnya adalah duplikat halamannya. Halamannya dan komponen-komponennya semua diduplikat, di copy gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa kecilkan lagi tadi, yang pakai dua jari ya, ingat pakai dua jari, dikecilin. Nah, yang ini nih, kalau kalau ada biru di border biru di halaman satu, maka yang kita pilih adalah halaman satu. Kalau kita klik di halaman kedua, maka border birunya ada di halaman kedua. Kita klik di ketiga, border birunya ada di ketiga. Nah, kalau kita pengen menduplikat halaman satu, maka kita aktivasi dulu di halaman satu. Nah, sampai ada border biru ya. Apa sih namanya itu keliling biru gitu ya. Dan baru di bawah sini ada bacaan duplikatkan. Oke. Lalu kita klik. Nah, jadilah dia duplikat. Sip ya. Contohnya misalkan teman-teman lagi bikin sertifikat nih. Bikin sertifikat 20 orang gitu kan. Kan nggak mungkin satu persatu kita buat kan. Habisin waktu, maka diduplikat aja. Yang tadi Samira Hadid, sekarang kita ubah menjadi Siti Samira gitu. Nah gitu. Tadi Samira Hadid, sekarang Siti Samira. Oke. Nah, ini tinggal seperti itu. Nah, sekarang ini kan gambarnya si Samira Hadid nih. Nah, sekarang kita ganti gambarnya kan dengan siapa nih? Next? Ya, tergantung si siapa namanya. Oh, di sini si Samira. Kita klik daerah sini yang namanya unggahan. Ya, unggahan. Nah, di sini sudah banyak gambarnya dan teman-teman lagi perhatikan adalah yang namanya galeri Canva. Ya, ini adalah galeri Canva, bukan galeri handphone. Galeri handphone itu yang ini. Ini galeri handphone. Ya. Nah, ini galeri Canva. Jadi kalau teman-teman baru, maka galeri Canva ini masih kosong. Nah, harus diisi dulu dari galeri teman-teman. Caranya kita klik unggah file. Nah, unggah file, baru klik perangkat. Baru klik perpustakaan foto. Nah, baru di sini dipilih yang mana yang mau dimasukkan. Gitu ya. Misalnya pilih ini. Misalnya tadi kan CCT ya. CCT yang mana sih yang sendirian tuh ya. Sorry ya, kalau di handphone saya tuh banyak banget gambar emak-emak gitu ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, gitu. Misal. Nah, ini misalkan gambar CCT nih. Nah, tinggal kita klik, kita masuk. Nah, ini biasanya kalau sudah begini, gambarnya adalah bingkai. Ya, bingkai yang bisa kita masukkan foto apapun. Seperti tadi saya bilang ya, kalau bingkai, foto yang dimasukkan itu termasuk dengan backgroundnya. Jangan dilepaskan backgroundnya. Maksudnya lepas background gimana? Ini kan, saya singkirin dulu. Ini kan si Bu Siti ini, dia punya background ya. Kalau kita hapus backgroundnya, kalau Canva Pro punya fasilitas menghapus background. Jadi tinggal saya klik. Nah, dia hilang backgroundnya. Kalau saya kesiniin, nggak bisa diubah ya. Oh, sorry. Tidak bisa diubah ini. Oh, nggak bisa diubah. Ya. Nah, gini ya. Ini kan ini adalah bingkai yang dimasukkan gambar ya. Bingkai bulat yang dimasukkan gambar. Nah, maksudnya gimana bingkai bulat itu? Kayak gini nih. Nah, ini bingkai itu yang modelnya langit biru, ada robot hijau itu bingkai. Ini kita masukkan, kalau ke sini masukkan, nah ini jadi begini, jadi kurang oke gitu. Nah, jadi gimana maksudnya? Ya udah dia masukin dengan backgroundnya sekalian, jangan dilepaskan backgroundnya. Ini saya mundurin ya di Ando namanya ya, di Ando. Jadi kita panggil misalnya ini ya, kita panggil kita masukin ke sini. Bentar ya, ini susah banget milihnya nih. Oke, gini ya. Nah, gitu. Sip. Itu yang nama bingkai. Jadi kalau bingkai itu bisa dimasukkan gambar apapun. Bingkai itu nanti banyak macam-macamnya. Bingkai itu ada di mana? Di elemen. Ini di elemen nih. Yang di bawah, di samping desain, bawah ya, menu bawah. Samping desain itu ada elemen.
Nah, nanti elemen itu kita cari di sini, kita tulis yang namanya bingkai. Nah, ini bingkai. Nah, di bingkai ini banyak bentuknya, ya. Ada bentuk persegi, persegi lengkung ujungnya, ada macam-macam. Nah, ini misalkan kita tadi dipilihnya adalah yang lingkaran, ya. Bisa kita masukkan gambarnya. Sip. Begitu juga kalau kita punya 30 orang peserta, maka tinggal kita duplikat, duplikat terus, duplikat seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya setelah misalnya ini selesai, ya ini selesai, kan kita pengen download ya, pengen download, maka untuk mendownload, sorry, kita jangan download dulu, kita menamakan filenya dulu. Ya, menamakan file dengan cara kita klik titik 3 di atas. Ingat ya, titik 3, bukan garis 3. Titik 3-nya dari atas tengah, kita klik di sini, maka di sini kita klik lagi, judul lembar 2, kita ganti menjadi belajar 1 misalnya gitu. Belajar 1. Nah, untuk nge-save judulnya gimana? Tinggal kita turunin ke bawah. Nah, begitu dia turun ke bawah, dia sudah confirm ganti judulnya. Coba kita klik lagi yang titik 3-nya. Nah, dia sudah menjadi belajar 1 ya. Tadi kan apa tadi? Bukan inilah ya pokoknya ya. Nah, sekarang sudah menjadi belajar 1. Ya, itu cara mengganti judul begitu ya. Kita klik lagi, nanti kita ganti judul. Nah, setelah itu kita pengen apa namanya? Mendownload ya. Mendownload itu ada 2 model caranya. Di atas ini ada 2 panah ya. Di atas kanan itu ada 2 panah. Ada yang panah ke arah bawah, ada yang panah ke arah atas. Kalau panah ke arah bawah itu artinya kita langsung download otomatis semua yang ada di project kita. Di sini ada 4 halaman, maka kalau kita klik yang panah ke arah bawah, itu 4-4-nya ke download. Ya. Tapi kalau kita pengen mendownload halaman tertentu, ya maka atau mengganti model downloadannya, kita klik yang panah ke arah atas. Kita klik ya. Di sini kita klik unduh. Ya, klik unduh. Nah, pertama kita bisa memilih jenis filenya. Ada PNG, ada JPG, ada PDF standar, ada cetak PDF. Nah, kalau teman-teman memang ingin mencetak, maka yang dipilih adalah cetak PDF. Mencetak tuh percetakan ya, di print gitu kan. Nah, maka pilih kualitas cetak PDF. Dia lebih lebih besar filenya, maka dia lebih jelas. Nah, kalau JPG atau PNG ini bisa di-share di WA atau di Facebook atau di segala macam. Pokoknya antar inilah ya, antar medsos ya. Ya, seperti itu untuk memilih filenya. Nah, berikutnya kalau yang kita pengen download itu nggak semua halaman, tapi cukup halaman kedua aja gitu misalnya. Kayak saya kan punya eh, punya kerjaan bikin kartu nama kan. Misalnya ada kartu nama orang yang ke-24 ingin dicetak, maka cukup yang orang ke-24 aja yang saya download. Nggak perlu semuanya. Maka tinggal pilih halaman, ya di sini ya. Pilih halaman. Nah, terus pilih halaman saat ini. Kalau memang yang mau di print yang sedang dipandang. Tapi kalau memang halaman sudah tahu halaman yang keberapa mau dipilih, misalkan halaman 3 aja. Nah, ini boleh halaman 3, 4, halaman 4 aja atau halaman 2 dan 4. Nah, ini seperti ini. Tinggal dicentang-centangin aja halaman itu ya. Nah, baru kita misalnya kita halaman 2 aja, kita selesai, baru kita pastikan ini sudah benar jenis filenya, baru kita unduh. Nah, proses unduh ini begitu keluar nih, keluar yang kirim kemana, ini sebenarnya sudah selesai, udah bisa kita keluar. Tapi kalau bisa jangan, sabar aja dulu. Tunggu sampai proses downloadnya ini selesai. Kalau downloadnya ini belum selesai, kita sudah keluar, biasanya gambarnya ngeblur. Enggak sesuai kualitas dari yang kita kerjain. Ya, lebih ngeblur aja gitu maksudnya. Ya, memang agak lama, apalagi kalau kita naikkan kualitasnya. Maksudnya gimana naikkan kualitas? Kita ulang ya. Begitu kita unduh, kita klik unduh.
Ya, ini nih yang ukuran X ya, ukuran X ini hanya bisa Pro ya. Kalau nggak ya kalau yang gratisan nggak bisa diubah, udah nasibnya. Tapi kalau yang Pro bisa diubah. Ini bisa kita perbesar. Artinya semakin besar maka gambarnya semakin bagus, semakin sesuai dengan gambar yang kita desain. Jadi nggak ngeblur gitu. Ya, tapi semakin besar maka proses downloadnya semakin lama, gitu ya. Sip, kita lihat hasilnya di galeri. Apakah sudah ada? Ini sudah ada di sini ya. Nah, gitu. Ini sudah ada. Jadi nggak ngeblur dia, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu Silakan. namanya mau diganti, Pak. Gimana? Namanya kok jadi Siti? Diganti lah. Oh, iya, kan cowok ya. Tar. Iya, 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 betul, betul, betul. Namanya jadi Wiro, gitu ya. Wiro. Wiro Oke. Sableng. Wiro Sableng. Tadi kan Siti Gendeng. Situ Gendeng apa sih nama gurunya? Oke, gitu ya. Sip. Ada pertanyaan lagi? Itu di bawahnya ada tulisan telepon sama itu bisa dibikin juga ya, Bisa Pak? dong. Iya, Bisa. oke. Itu pertanyaan bagus. Jadi kalau kalau lagi saya begini tuh sering-seringlah bertanya ya. Kalau kalau nggak bertanya saya lupa orangnya. Jadi model-model seperti ini, tahu ya, ngezoomnya tahu ya, dua jari digesakan. Model-model lambang telepon, lambang lokasi, gitu ya. Ini kita nggak perlu nyari di Google, kita nyari aja di sini nih di elemen, kita cari. Nah, kita cari elemen, misalnya telepon. Nah, nih. Nah, cari aja gambar yang nggak pro. Nah, kayak gini kan. Ini gambar yang nggak pro nih. Nah, gitu. Kita kecilin deh. Gitu. Sip. Misalnya kita cari lagi yang lokasi. Apa lokasi? Lo, lokasi. Nah, gitu. Cari yang nggak pro. Nah, ini nggak pro. Gitu ya. Sip. Pokoknya walaupun nggak pro tetap bisa berkarya, tapi mesti agak selektif aja gitu ya. Kalau yang pro kan semaunya aja, langsung semua fitur-fitur Canva bisa dipakai. Nah, terus ini kan kecil ya, jadi mesti pinter-pinter kita besar-besarkan gitu kan. Nah, kita geser-geser, geser lagi ini dihapus, geser lagi gitu, kecilin lagi. Kalau sudah nih gini, nah sudah beres, nah gitu. Sip, ada pertanyaan lagi? Pak Ustadz, kalau kita bikin gambarnya bukan dari ini kan kita ngedit ya. Kita bikin gambar yang awal gitu. Misalnya kita mau jalan-jalan gitu ya atau apa kan ada gambar. Misalnya Bandung. Nah, Bandungnya itu nyarinya di mana tuh? Maksudnya Bandung. Misalnya kan kita Ah, mau mau desain untuk wisata misalnya. Kan ah, ada gambarnya lokasi ah. tempatnya kita carinya di Tergantung. Misalkan Bandung punya ciri khas apa enggak? Apa ciri khas Bandung? eh, Gedung sate kan? gedung sate. Nah, cari gedung sate di sini aja. Sate. Mana dia? Gedung sate ada nggak di sini? Kalau ada ya bagus, gedung sate. Tapi kalau belum pernah nyari. Oh ada, pakai gitu. Oh gitu ya. Ya kalau memang oh maunya yang lebih tiga dimensi ya, atau maunya yang lebih tampak nyata ya tinggal cari di Google. Banyak kok yang foto-foto kayak gitu mah. Apalagi kita bukan buat komersil ya, pakai aja, nggak akan disomasi atau diapain gitu, nggak akan dihak paten. Selama itu ada di Google dan kita bukan gunakan buat komersil, pakai aja. Iya. Oke. Sip, ada lagi pertanyaan bagus? Ada yang lain? Mumpung belum di close nih, Itu kalau buat yang video juga sama aja ya, Pak ya. yang buat video, kenapa tuh? Enggak, ini gambar buat gambar buat gambar aja ini contoh buat gambar ya. Kalau buat video Sama, beda lagi ya.
buat video, tapi nanti ujung-ujungnya nanti lebih berat aja. Kan kita mesti masukin dulu kan. Jadi apa-apa yang mau dimasukkan ke desain Canva itu harus dimasukkan ke galeri Canva. Jadi kita klik unggahan. Nah, ini unggahan gambar kan. Nah, di sebelahnya ini ada unggahan video. Nah, ini ada unggahan audio atau suara. Jadi begitu kita mau unggah video, ya boleh-boleh aja. Tapi dia akan lebih berat nanti masukin masukin videonya gitu. Hmm. Gitu ya. Ya, ya. Ya lebih inilah nanti Canva lebih berat. Biasanya kalau kalau mau masuk ke video itu lebih bagusan pakai laptop dibanding pakai HP. Hmm. Iya, Mm-mm. iya. Dan kan kita udah punya aplikasi CapCut yang spesialis video. Iya. Mm-mm. Ada Jadi lagi? kalau perlu Hmm? harus langganan ya, Apa kalau tuh? sebaiknya. Enggak, kalau Canva, Canva mau yang pro harus langganan yang Mm-mm. 60.000 itu ya. Ya, kalau aslinya lebih dari 600 atau 700 kita lupa deh. Tapi ini Hmm. kita sifatnya tim. Nah, jadi bertim itu beramai-ramai sampai maksimal 100 orang. Nah, itu nanti kita pakai Canva itu bareng-bareng. Tapi email kita ya. Email kita dengan desain-desainnya itu tersimpan di email masing-masing. Kayak gitu. Tapi nanti timnya per 3 minggu tuh kayaknya berubah. Sip? Iya, iya. Ada Oke. lagi? Lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, yang penting lagi adalah menyalin ya. Kalau tadi ada apa? Mengcopy, ada copy, ada duplikat, sekarang menyalin. Apa bedanya tadi? Kalau copy itu lebih ke arah komponen. Dia menggandakan komponen. Jadi ini satu, nah jadi dua, gitu ya. Copy atau menyalin itu dalam istilahnya yaitu menggandakan komponen. Tapi kalau menduplikat adalah ya menggandakan halaman. Sip. Nah, sekarang kita pengen tahu ada yang namanya menyalin project. Ya, menyalin project. Jadi misalnya gimana? Eh, teman-teman pengen teman-teman dapat nih, dapat desain dari orang lain. Ya, dapat desain dari orang lain, maka kalau desainnya itu yang orang yang punya masternya itu adalah gratisan, begitu teman-teman ngubah-ngubah gitu ya, ngubah-ngubah desain di file itu, maka desain masternya yang di orang itu juga berubah gitu. Nah, tapi kalau dia pro, maka dia nggak berubah. Nah, supaya teman-teman nggak merugikan orang itu, desainnya di, diacak-acak, jadi teman-teman mesti salin dulu sebelum ngubah-ngubah. Caranya gimana? Ya, di sini di titik tiga, diklik. Oke, ini kan judulnya belajar satu ya. Judulnya belajar satu. Nah, di bawah sini ada yang buat salinan. Ya, di sini buat salinan, kita klik. Nah, ini adalah salinan project. Jadi kita menyalin projectnya. Yang tadi namanya project belajar satu, maka menjadi salinan dari belajar satu. Ini project yang berbeda ya. Jadi judulnya sudah beda. Nah, project yang tadi belajar satu di mana? Kita lihat di sini. Nah, ini ada belajar satu, ya, di atasnya salinan dari belajar satu. Nah, jadi kalau ini yang kita oprek-oprek, maka si file belajar satu nggak berubah. Jadi kita nggak ngerugiin orang yang berbagi, gitu ya, berbagi link. Sip, itu. Jadi, nah ini penting untuk dikuasai. Kalau nanti teman-teman mau ambil yang tadi yang saya bilang pro gabungan, gitu ya, pro gabungan. Nah, itu nanti teman-teman harus menguasai ini. Ya, karena nanti kasusnya seperti ini nih. Eh, saya kan kemarin timnya di tim yang K-Change ya. Saya ada di tim K-Change. Nah, begitu kurang lebih 3 minggu nah, di tim K-Change ini. Nah, ini desain saya semua nih ceritanya. Nah, tapi begitu dia berubah menjadi reguler bukan pro, maka nanti desain-desain saya yang ada di sini
ini nggak bisa lagi di edit lagi karena dia kan reguler ya, sedangkan saya pakai Pro, maka ini saya kirim linknya, nanti saya buka link itu di grup yang baru, yang sudah yang Pro gitu. Yang Pro yang mana yang tadi, yang Kamal ini, yang Akmal ini. Nah, baru saya jadi Pro di sini. Ya, nanti ini kita bahas lagi saat teman-teman udah ngambil Pro gitu. Sip, itu yang penting. Setelah itu sepertinya teman-teman harus praktek ya, khususnya yang baru. Coba eh, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, sampai jam 9 pas. Apa yang harus dikerjakan? Pertama, bikin project, tengah-tengah ini klik, ya, buka ukuran khusus 1080 kali 1080, ya, selesai, buat desain baru, ya, kita nggak pilih desain ya, kita turunkan langsung. Nah, yang di tengah sini kita warnai dengan merah, bebas warnanya apapun ya, lalu geser untuk menambah halaman, diganti warnanya dengan yang lain lagi, geser, diganti dengan warna yang lain lagi, ini ya, misalnya seperti itu. Setelah itu dikasih teks, ya, di sini teksnya belajar satu, gitu ya. Di sini belajar dua, belajar dua, lalu di sini belajar tiga. Oke, nah setelah itu diklik lagi belajar satu, lalu di copy jadi dua, ya, geser lagi, di copy, geser lagi, di copy, sip ya. Nah setelah itu baru teman-teman dikecilin, baru di screenshot, ya, di screenshot. Nah, kirimin screenshotnya ini ke grup, ya, kirimin screenshot ini ke grup. Nah setelah itu teman-teman diklik yang download yang atas, unduh, lalu klik yang PDF, ya, jangan PDF deh, ya nggak apa-apa deh, PDF. Nah setelah itu halaman yang kedua saja, yang halaman ini, sorry, ini halaman kedua aja, selesai baru diunduh. Ya, jadi nanti yang kita terima di grup adalah bentuk, ya, nanti langsung ke konsol ya, sini. Nah, yang nanti yang kepilih adalah halaman kedua aja, gitu. Oke, kita lihat di grup konsol udah ada belum? Nah, ini ya, udah ada ya kiriman saya ya, gitu. Nah, belajar satu, judulnya tadi apa? Belajar satu PDF. Nah, ini belajar dua di dalamnya. Dipahami? Bisa kita mulai ya? Stop, dimulai. Saya stop dulu kok apa rekaman. Ya, jadi berikutnya adalah tugas teman-teman. Ya, tugas ya, kita langsung tugas dan tugas. Nggak ada suaranya, Om. Halo? Cek cek, suara saya kedengeran nggak yang di HP ya? Ya, sekarang baru kedengeran, tadi nggak ada. Oh, kelempar saya tuh yang di HP ya. Kelempar. Ada sekarang, Om.
Ntar lo, saya gabung dulu ya. Mana linknya? Recording in progress. Cek suara saya kedengeran nggak? Oke. Iya ya. Ya, kita mulai lagi. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah kita kembali yang di menu bawah ya, pilihan desain. Nah, di sini kita pilih yang mana ya? Saya cari ya, modern. Nah, terus saya pilih misalnya yang ini aja deh, ya contoh ya. Nah, jadi tugas teman-teman adalah mengganti gambar si wanita di dalam itu. Ya, si Kiki akan kita ganti. Eh, Klik yang unggahan. Nah, kalau di sini teman-teman belum ada, maka upload dulu ya, unggah file, pilih file, perpustakaan foto gitu kan. Misalnya pilih yang ini ya, misal gitu kan. Fotonya bebas, foto teman-teman aja. Nah, terus ini saya geser ke tengah sini. Ya, ini saya geser ke tengah sini untuk menggantikan posisi si eh, wanita, si Kiki. Nah, setelah itu ini ganti namanya. Namanya menjadi eh, Apri Sihui. Nah, itu teman-teman masing-masing ya. Pakai. Ya. Nah, ini adalah yang terganteng, gitu kan? Yang ini dulu Coba. ya, yang terganteng. Nah, tapi kan ini gede nih. Ini gede, ini harus dikecilin. Nanti ibu-ibu berarti yang tercantik, bapak-bapak yang terganteng gitu ya. Kenapa harus gitu? Supaya hurufnya melebihi batasnya. Setelah itu kita kecilkan pakai ukuran font. Ini buat praktek ya. Nah, gitu tuh. Nah, seperti itu. Ya, harus diikuti. Berarti ibu-ibu nanti yang tercantik, bapak-bapak yang terganteng ya. Yang terganteng, nah, terbaik udah. Seperti ini. Udah, lanjut di download lagi. Ya, di download lagi sama seperti tadi. Unggahan. Sip ya. Nah, ini saya bagi ketautan dulu. Bentar, bentar, mana ya? Bisa nggak di klik? Coba ya. Silakan dimulai. Yang sudah boleh setoran. Boleh japri, boleh di grup. Ganti dengan foto masing-masing, lalu atasnya itu ganti yang tercantik atau yang terganteng. Lalu dikecilin hurufnya, fontnya dikecilin. Ya, Pak Giri baru sampai sini, Pak Giri. Oke, nggak apa-apa. Baik, teman-teman, karena berhubung waktu, eh, nanti dijadikan PR ya, jadikan tugas, teman-teman harus tetap mengerjain. Nanti saya pilihkan lagi beberapa awal desain, setelah itu menjadi seperti apa. Nah, teman-teman nanti harus
mengubah sesuai dengan perintah yang saya tulis gitu ya. Nah, itu tantangannya. Jangan sampai nggak ngerjain ya, karena kalau nggak ngerjain itu artinya saya nggak mandang itu sebagai abai terhadap tugas, tapi saya memandangnya abai terhadap peningkatan kemampuan diri sendiri gitu ya. Yang rugi bukan saya, yang rugi teman-teman sendiri kan, artinya belajar lagi, tapi nggak ningkat gitu. Nah, teman-teman, kalau memang nanti ada yang mau konsen memperdalam Canva full, nanti akan saya sediain waktu 1 hari offline, tapi ya kalau online kayaknya takutnya nggak ke cek gitu maksudnya. Jadi memang keberuntungan buat teman-teman di Jabodetabek nih yang bisa merapat ke Cilengsi ya. Jadi saya akan eh, plotkan waktu sehari kurang lebih 6 jam untuk ngelatih khusus untuk Canva. Jadi Canva 6 jam itu full kita oprek-oprek seperti itu. Ya demikian teman-teman, kembali saya ingatkan kalau yang mau Canva Pro silahkan ke Japri untuk kena 6 bulan Rp60.000. Semoga dengan Pro jadi lebih banyak lah yang bisa dilakuin gitu ya. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Ya, hari Jumat malam Sabtu. Kalau memang bentrok mungkin malam minggunya. Eh, CapCut ya, materi CapCut biasa saya share ke umum juga untuk linknya. Dan teman-teman yang di grup konsultasi nanti bisa lihat rekaman pertemuan malam ini di rekamannya seperti biasa. Demikian, mohon maaf kalau kelebihan kata, kekurangan kata, kecepatan dan lain-lainnya. Selamat belajar, selamat berpraktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.